Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di channel saya, dan ini adalah konten baru. Ini adalah video baru di konten ini. Oke, kita bicara tentang konten ini dulu. Konten ini saya isi nantinya tentang mungkin berbagi cerita dengan kalian, berbagi pengalaman, ataupun sekedar beropini dan berinteraksi dengan rekan saya kalau ada. Dan sekali lagi, ini adalah video baru. Di video ini, bila ada hal yang perlu kita bicarakan, mari kita berbicara. Oke, sekarang memang maraknya COVID-19 atau coronavirus. Tapi kita membahas dulu sebelum coronavirus masuk ke Indonesia. Saya mau berbagi cerita dulu pengalaman saya ke puskesmas yang pure. Biasanya saya ke puskesmas hanya untuk mengambil surat keterangan sehat, untuk kegiatan di luar kota dan sebagainya. Dan kali ini saya ke sana untuk diperiksa karena saya sakit. Dan kita tidak membahas tentang penyakit saya. Saya ke sana bersama mama saya, dan pertama kalinya saya melihat juga puskesmas itu banyak pasien. Kita masuk dulu, kemudian kita mengambil kartu antrian, kemudian duduk di ruang tunggu. Karena saking awamnya saya, karena saya ingin mengetahui kenapa banyak pasien yang awalnya saya menganggap bahwa mungkin ini ada kejahatan lah, ada penyuluhan lah, ternyata tidak. Setelah saya bertanya ke orang-orang sekitar, ternyata memang mereka pasien, mereka sakit. Di antara mereka balita sakit flu, batuk, pilek, ada juga yang gejala DBD, tipes, dan lansia. Saya juga mengingat pernah membaca bahwa di Arab Saudi itu tidak banyak dikunjungi oleh pasien, sedangkan di Indonesia ya tiap hari ada, ini ada. Tapi mungkin ini semua karena pengaruh cuaca, positive thinking. Dan lagi ayah ke sana ngantri, ada 3-4 kali antrian. Mungkin yang saya tidak sukanya itu sih sebenarnya harus mengantri, tapi ini sudah langkah kondusif untuk membudayakan antri, untuk mengatur susunannya pasien-pasien yang masuk, mendata pasien-pasien, itu sudah kondusif. Tapi bagi saya tidak suka menunggu. Jadi ini pendapat saya. Oke, kita tidak banyak membahas tentang saya. Saya tahu saya tidak dikenal banyak orang, saya tahu saya bukan siapa-siapa yang untuk dikenal, tapi saya mau men-share ke kalian dan siapa tahu ada manfaat yang kalian ambil. Kita masuk ke pembahasan coronavirus. Pengalaman saya yang tadi itu sebelum masuknya coronavirus ke Indonesia. Dan sekarang di Indonesia ternyata sudah ada kasus coronavirus. Yang datanya sekarang tanggal 25 Maret 2020 ada 790 kasus, ada 58 yang meninggal dan 31 yang sembuh. Alhamdulillah ada yang sembuh. Padahal awalnya sebagian dari kita itu menganggap kayak masa iya Indonesia dimasuki corona, padahal makanan jatuh dibilang belum 5 menit dan sebagainya. Kayak netizen Indonesia menganggap ini semua bercandaan. Dan mungkin coronavirus ini bisa masuk ke Indonesia karena pemerintah masih menerima warga negara asing untuk masuk ke Indonesia. Padahal pada saat itu sudah maraknya coronavirus di Wuhan, Cina, dan negara-negara lain itu sudah lockdown. Tapi Indonesia masih menerima. Mereka memang berkata bahwa warga negara asing ini sudah dicek suhunya. Tapi apakah dengan hanya cek suhu, kita mengetahui bahwa mereka tidak terjangkit virus corona? Dan nyata-nyatanya, biar kontak mata, kita bisa terjangkit virus corona. Kita tidak perlu saling menyalahkan. Belum banyak yang kita ketahui tentang virus ini. Sebagian dari kita cuma mengetahui bahwa virus ini asalnya dari hewan yang ditularkan ke manusia dan berasal dari Wuhan, Cina. Sebagian dari kita tahu seperti itu. Adanya coronavirus ini membuat kita untuk harus social distancing, kita harus jaga jarak dengan sama, minimal 1 meter lah, 2 meter, jauh-jauh kok. Emang apa sih nggak boleh? Dan lockdown, kita harus lockdown, kita tidak boleh keluar rumah, kita tidak boleh kumpul-kumpul, karena itulah cara untuk kita memutuskan penyebaran virus corona ini. Karena penyebarannya yang cepat, mengharuskan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Bagaimana caranya kita untuk mencegah coronavirus ini? Kita harus memakai masker, harus rajin cuci tangan, bila berpergian atau apa kita harus pakai hand sanitizer,
hand sanitizer mungkin sekarang sudah habis stoknya dan kita bisa buat itu bisa jadi cara juga karena kita tahu bahwa stok hand sanitizer itu sudah habis, sudah susah lah kita dapat. Karena kita tahu ini adalah virus, kita harus rajin cuci tangan. Ini bertujuan untuk membunuh kuman-kuman di tangan. Kita tidak tahu benda-benda yang kita pegang, benda-benda yang diberikan kepada kita itu virus corona atau tidak. Kita tidak tahu. Jadi jagalah kebersihan sebelum kalian terjangkit virus. Banyak langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Seperti bagian dari kita harus bekerja di rumah. Yang tadinya kita harus ke kantor, sekarang kita harus di rumah kerja. Semenjak pekerjaan itu bisa dilakukan di rumah. Tapi kalau semisal pekerjaan itu tidak bisa dilakukan di rumah, ya mungkin tidak apa-apa, tapi setidaknya kalian memakai masker lah, memakai hand sanitizer, sarung tangan untuk keluar rumah. Dan juga langkah pemerintah itu ada kuliah online. Nah, kuliah online ini sebagian besar menganggap ini bagus, sebagian besar menganggap kita tidak perlu capek-capek lagi untuk ke kampus, kita tidak perlu harus mandi pagi-pagi terus ke kampus. Cukup modal cuci muka saja, memakai hijab bagi perempuan sudah bisa masuk perkuliahan, sudah bisa ngabsen satu pertemuan. Tapi seiring berjalannya waktu mereka juga merasa capek karena harus menerima tugas setiap pertemuan, harus kerja tugas ini itu, harus kejar deadline. Ini kuliah online apa tugas online? Tapi yang kita pikir bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa yang bagian bawah lah, yang harus mencari jaringan, bagaimana kalau habis kuota, mereka harus membeli kuota lagi untuk masuk perkuliahan. Mereka juga merasakan tentang itu. Tapi kita tunggu saja bagaimana tanggapan dari pemerintah. Apakah mereka membantu mahasiswa? Apakah mereka meliburkan mahasiswa? Atau tidak? Bukannya saya membela mahasiswa karena saya mahasiswa, tapi saya juga merasakan kesedihan bagi teman-teman saya. Tapi bagaimana dengan anak rantau? Sebagian dari kita berpikir bahwa yang di rantauan tidak usah pulang karena dia membawa virus lah, apalah, kayak mereka dikucilkan lah begitu. Saya berpikir bahwa kalau mereka stay di tanah rantau dan mereka sebatang kara di tanah rantau, siapa yang menjaga dia semisal dia sakit? Mereka juga pulang ke kampungnya hanya untuk bertemu dengan keluarga, stay di rumah. Siapa juga yang mau sakit? Jadi berhentilah untuk menjudge anak-anak rantau yang berkata bahwa kalian tidak usah pulang, kalian membawa corona, tidak usah pulang, tidak usah. Mereka juga itu pulang hanya untuk ketemu orang tuanya. Mereka juga takutnya di sana sudah kehabisan pangan lah, sudah tidak bisa apa-apa, harus stay di rumah. Siapa yang mau rawat dia kalau misalnya dia sakit dan dia sebatang kara, tidak boleh keluar rumah. Jadi stop untuk menjudge anak-anak rantau. Mereka juga manusia, mereka juga punya perasaan. Kemudian ada juga langkah pencegahan dari pemerintah itu dengan menutup tempat-tempat umum seperti tempat rekreasi, mal-mal, kafe, pasar-pasar. Mereka tutupkan untuk memutuskan rantai penyebaran coronavirus. Sebenarnya sudah langkah bagus, tapi sebagian dari kita lagi masih banyak yang keluar keluyuran, masih banyak yang kumpul-kumpul, masih banyak yang masih stay di kafe, padahal mereka tahu bahwa ini marak-maraknya corona. Kita juga tidak tahu bagaimana prinsip mereka. Tapi tolong, kalau sudah dibilang di rumah saja, jangan keluar. Kecuali pekerjaan itu tidak bisa diwakili. Biarlah dokter yang mengobati, pemerintah yang mengatur. Kita sebagai netizen yang harus turut untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Beberapa dari kita pasti merasa sulit, pasti merasa rumit. Ini tidak semudah yang kita pikirkan. It's not easy bagi kita, tapi inilah cara agar penyebarannya tidak meluas, tidak menular ke kerabat kita, teman-teman kita, saudara, rekan-rekan, dan orang-orang yang kita sayangi. Dan sebagian dari kita juga menyadari bahwa di luar sana yang marak-maraknya coronavirus, mereka harus ke rumah sakit dan belum tentu mereka ditangani karena kurangnya medis lah atau kurangnya kamar lah. Mereka belum tentu punya kamar pasien sendiri-sendiri karena saking banyaknya.
Jadi saya harap kalian bisa stay di rumah, stay home, agar penyebaran virus ini tidak meluas adanya. Ikuti arahan dari pemerintah, lakukan social distancing, lakukan lockdown dengan stay home di rumah aja. Dan jangan juga gampang menyebar hoax, karena hoax itu akan menyebabkan kepanikan kepada orang-orang awam. Mereka tidak tahu apa-apa, tapi kalian memberikan hoax, mereka jadi panik. Tolong jangan khawatir, jangan sampai kita khawatir, jangan sampai kita panik, yang menyebabkan kita tanpa sadar kita mensugesti diri kita sendiri seakan-akan terjangkit virus corona. Dan saya juga pernah melihat video itu tentang di negara tetangga kita yang dia merasa mungkin dia terjangkit virus, dia menghubungi rumah sakit, tapi rumah sakit tidak menggunakan pelayanannya dengan baik. Dan semoga di Indonesia tidak seperti itu. Semoga di Indonesia semua pasien dilayani dengan baik, dilayani seksama, harus ditangani tanggap, harus cepat dan ramah lah pastinya. Mungkin cukup sekian. Sebagian dari ini adalah pendapat saya, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Bila ada hal yang perlu kita bicarakan, mari kita berbicara. Salam warahmatullahi wabarakatuh.